Oke, recording ngobrol biar ngobrol episode kedua bareng Ainul, Aina dan Sutil. Sutil lagi. Sutil lagi dan lagi. Udah Hai. apa nih? Siapa yang mau opening nih? Sutil Udah aja gak lagi. opening kan tadi? Oh, enggak, itu buat cut doang. Hah? Siapa nih mau opening? Sutil aja Udah lagi. kemarin aku. Oh, Udah kemarin. oke, karena kita berdua belum, berarti kita berdua aja yang opening Aina ya. Gimana openingnya? Opening, oke. Halo, balik lagi di Uh, Bisa biar ngobrol, ngobrol, biar biar. Biar ngobrol. Biar ngobrol. Oke, salah. Oke, biar ngobrol episode kedua. Dua. Lihat semua. Lihat channel semua. Dua. Episode kedua. Oke. Nah, jadi hari ini kalau kemarin sudah di episode 1 ada Sutil lagi, ada Sutil. Kemudian ada Akmal sama Devita. Di episode kedua kita bakalan ngobrol lagi tentang Bulan Ramadan. Ramadan. bulan Ramadan. Oke. Yeay. Nah, di sini ada Sutil lagi, baru ada aku Ainul dan ada Aina. Aina. Karena Sutil kemarin sudah perkenalan, sekarang biar aku Sudah. sama Aina yang perkenalan. Dari Aina dulu. Silakan Aina perkenalan. Aina siapa namanya? Lengkap nggak? Nggak usah nama Ayang, panggilan Ayang aja, nama panggilan Ayang. Terus di sini sebagai apa di Meranti Creative Lab? Ya, jadi namaku Aina. Sebagai content writer di kreatif apa sih? Meranti Kreatif Lab. Kantornya sendiri. Baru sebulan loh. Baru sebulan. Sudah lupa. Iya, baru dikasih gaji kemarin. Tarik apa? Oke, thank you Aina. Baru berarti kenalin aku Ainul di Meranti Creative Lab sebagai account eksekutif dan marketing dan CEO. Hai. Jabatannya Banyak. banyak. Jabatannya banyak. Oke, nah. Jadi kebetulan karena kita udah mau masuk minggu pertama ya, 1 minggu pertama enggak ya? Ini hari Iya. keberapa ya? Tempat ya? Minggu, Oke. Senin, Selasa, Rabu. Oke, ini udah mau 1 minggu kita Ramadan, kita bakalan ngomongin tentang Lebaran. Enggak, oke tentang Ramadan. Enggak lucu, Cepet agak lucu banget. aja. Oh, Enggak lucu ya. Enggak kok ketawa suportif. deh. Jahat. Oke, nah jadi ngobrolin Ramadan, mungkin aku mau tanya kali ya. Aina Ramadan ini Ramadan pertama di Balikpapan atau kan Aina kemarin FOI dulu. Aina kemarin di Jakarta kuliah, ya kan. Dan Aina baru 1 bulan di Meranti Creative Lab. Nah, pertanyaannya apakah Aina kemarin selama 4 tahun di Jakarta itu puasanya di Jakarta mulu atau udah di Balikpapan, bolak-balik gitu? Bolak-balik sih. Tapi kemarin waktu tahun lalu 2021 itu pertama kali di Jakarta sendirian. Cuman di apartemen doang, nggak kemana-mana. Berarti selama 4 tahun kuliah berapa kali puasa nggak di Balikpapan? 1 kali. 1 kali doang? Iya. Ya? Iya. Sedikit dong ceritanya ntar. Iya. Nggak apa-apa. Terus Yaudah, gimana? nggak apa-apa. Kalau Sutil puasanya kan kalau Sutil kan di Penajam tinggalnya. Terus kuliahnya di Balikpapan, 4 tahun juga di Balikpapan. Nah berarti karena ke Balikpapan dari Balikpapan ke Penajam cuma cukup naik ferry, Sutil biasanya selama kemarin puasa tuh gimana kuliahnya? Kan kemarin kuliahnya offline kan? Kuliahnya offline, setahun online. Setahun online. Iya, Nah setahun online. itu kemarin puasanya gimana? Di Balikpapan mulu atau kayak seminggu sekali balik ke rumah gitu? Kalau zaman kuliah online, kalau kuliah offline kan paling puasa di sini. Paling pulangnya kalau akhir-akhir weekend gitu. Terus kalau pas online itu lebih banyak di rumah sih. Paling kesininya gara-gara kemarin di akhir semester itu udah mulai kerja di tempat lain kan. Jadi tempatnya puasanya di Balikpapan. Paling tetap pulang balik aja. Emang kemarin kerjanya di mana sebelumnya? Boleh boleh disebut. Boleh lah. Boleh Nanti di- paling kalau nggak boleh disebut Akmal yang sensor. Oh iya, benar. Di Lexa kemarin. Wih, Anjing. anak Putra lah sih. Syapir. Oke. Nah, terus kalau Sutil berarti bisa seminggu sekali balik. Kalau Aina kemarin baru sekali yang nggak puasa di Balikpapan. Iya. Ya, nah maaf backsoundnya agak tematik ya, bisa diedit gitu. Terus baru aku mau nanya dong, berarti kalau ke Aina, Aina setahun nggak Ramadan bareng keluarga, gimana rasanya? Biasa aja sih. Karena juga mama juga nggak di Balikpapan, jadi semua terpencar gitu loh.
Iya. tahun lalu tuh mama sama ayah ke Medan. Terus kakak satu lagi di Depok. Kakak yang di sini di tempat mertuanya di sini. Terus ya udah jadi kayak ya udah kebetulan juga ada keperluan masing-masing itu mama. Kenapa ada figuran masuk gini? Oke, terus? Mama waktu itu ngurus nenek yang meninggal menjelang Lebaran waktu itu, terus juga kakak nggak bisa kemana-mana karena waktu itu masih kerja di sini. Terus juga yang kedua yang di Depok itu nggak bisa kemana-mana juga kan karena itu PPKM kan juga kan ketat banget. Emang tuh. kapan itunya waktu nggak puasa waktu puasa nggak di Balikpapannya? Tahun apa? Tahun 2021 kemarin. Oh, baru kemarin. Itu doang sih. Sisanya enggak. Terus pulang. Rasanya apa? Kan biasanya kalau kemarin kan setahun tuh 3 tahun ya bolak-balik sama keluarga gitu. Dan ini kebetulan juga nggak bisa ketemu sama keluarga, ya kan? Betul kan? Apa perasaan paling beda antara buka sendiri atau misalnya Ramadan di satu daerah sendiri sama di Balikpapan gitu? Bedanya ya sendirian aja sih. Kan biasanya kalau di Balikpapan tuh kan sama mama gitu kan. Iya. Tapi kalau di Jakarta tuh ya udah sendirian. Toh kalau paling sama kakak kalau misalnya dia lagi ada waktu aja kayak ketemuan yuk di sini, ya udah ya yuk gitu. Tapi kalau enggak ya udah sendirian aja. Jadi kayak kemarin tuh Lebaran tahun kemarin tuh ya udah masak sendiri buat diri sendiri ya keren. Lebaran di Jakarta. Iya. Tolong ya. Sendiri, yaudah apa sebat? Sholat. Oh, sholat. Kirain Aina sebat. Ngeri juga puasa buka dan sebat. Itu aja sih paling. Rasanya bedanya itu doang. Udah sedih. Iya, sedih enggak? Ya sedih, cuman ya udah mau diapain? Dan nangis. Enggak, ngapain? Waktu salam-salaman lebarannya nangis enggak? Nangis online? Enggak. Jadi? Ketawa-ketawa lah. Oke. Mohon maaf nih di ujung bawah ada orang, nggak apa-apa ya. Kita biasa lagi belajar jadi artis, jadi ada figuran masuk. Iya, itu ada kucing di luar, oke. Terus sekarang Sutil. Kalian juga saling bertanya ya, jangan aku yang tanya terus dong. Gak apa, kita cukup ditanya aja. Saya kembali menjadi MC ya di podcast yang ini. Oke, terus kalau Sutil, berapa lama nggak puasa bareng? Berapa lama puasa di Balikpapan ya? 4 tahun? 3 tahun? 4 tahun apanya ini? Puasa Ramadan full Kalau Balikpapan. full di Balikpapan nggak pernah sih. Nggak pernah. Paling pulang balik kan. Lebaran pasti pulang, puasa pertama pasti pulang. Udah gitu aja paling. Puasa pertama pasti pulang. Pernah nggak pulang? Puasa Gak pertama. pernah. Kenapa? Karena kayak dari keluarga sih bilang kalau bisa puasa pertama ada semua di rumah gitu. Family Kalo man gitu banget sih. ya. Iya. Anjay. Cocok Biar buat iya, tapi mohon maaf Sutil sudah tidak available ya untuk di booking. Ya udah kebetulan sudah ada yang jagain. Jadi kok tapi nggak pernah nyobain gitu pengen puasa pertama di beda nggak sama keluarga gitu. Kalau dibilang pengen nyobain nggak mau sih maksudnya. Setidaknya puasa pertama pasti harus sama keluarga dulu sih. Oh Ya, gitu. Gimana pun kondisinya. Tapi kalau jauh banget misalnya kayak Ina tadi Jakarta mungkin nggak bakalan bisa puasa pertama di rumah. Dan sejauh ini belum pernah keluar sih. Berarti Alhamdulillah. Jiwa adventure-nya tidak belum terlalu kepengen untuk mencoba ya. Pengen tapi gimana ya? Belum ada kesempatan buat keluar. Ya siapa tahu pengen puasa pertama bilang Kak Akmal, Kak aku pengen seminggu di Berau gitu ke Jakarta gitu. Mau ngapain? Pengen aja puasa di luar kota gitu kan. Enggak deh, udah seru di rumah sih. Who knows? Tetap. Iya kan. Nobody knows. Pengen ngerasain. Oke deh kalau gitu. Berarti berdua biasa-biasa aja, nggak ada cerita apa-apa. Iya, cerita Ramadan selama pandemi tidak ada yang spesial, anjas. Ada yang spesial, oke. Oh berarti gini aja. Beda suasana. Beda suasana. Iya. Oke. Paket. Iya, oke, makasih. Nah berarti sekarang aku yang cerita. Jadi kalau aku kemarin Ramadan pertama kali Ramadan selama pandemi itu 2 tahun ya berarti. 2 tahun. Enggak deh, setahun doang. 2020 itu aku Ramadannya di Jakarta. Enggak, 2 tahun berarti. 2 tahun aku Ramadan di Jakarta karena kemarin sempat kerja di Jakarta. Terus rasanya Ramadan gak sama keluarga. Benar kata Aina, biasa aja sih. Ya udah kayak nggak ada beda-bedanya gitu ya, kayak pulang kerja
Terus nggak bisa makan sampai rumah, tapi bukanya bareng orang lain gitu, nggak bareng keluarga. Paling bedanya kalau di rumah tuh udah tahu apa yang disiapin makanannya. Kalau di sana cari sendiri. Sama kalau misalnya ngikut sama keluarga lain gitu ya udah ngikut mencoba menikmati rasa baru dari bukaan orang lain. Karena yang kurasain bedanya buka di Balikpapan gitu ya, makanan orang Balikpapan sama makanan orang Jakarta. Orang Jakarta tuh cenderung makanannya kayak aku kemarin buka dengan otak-otak. Kalian pernah nggak buka dengan otak-otak? Nggak pernah sih. Tergantung lifestyle sih kayaknya. ini sudah ke Jakarta belum pernah ke Jakarta. Kalau kemarin waktu Jakarta bukanya pakai apa biasanya? Aku nggak bisa kalau langsung kayak makanan Gede. Makanan berat. Iya. Jadi pakai apa? Keusahain Cilok. buah. Oh, Buah buah. dulu. Karena kayak Sehat banget sih. takut gitu loh. Kan Kayak udah takut duluan. Takut nanti gendut. kalau- Kenapa nggak gorengan? Iya, kali seret. Ya, Kan ya. haus banget tuh seharian. Ya kan minum dulu, kan minum es dulu Iya, baru minum tapi kan makan gorengan. Enggak minum es juga. Aku malah minum air putih aja biasa. Udah, kalau bisa Kamu aku minum buka air pakai apa hangat. tuh biasanya? Pasti air putih dulu lah. Itu pun dikit aja, habis itu minum es, makan gorengan tentunya. Iya, kok kamu nggak makan gorengan sih? Kamu aneh deh. Setidaknya Nggak tahu, nggak makan berat sih. karena waktu kecil tuh gini, kalau tiap buka puasa langsung minum es sama makan gorengan pasti pilek, pasti sakit. bocil. Jadi Sensitif. kayak Jadi sensitif dengan trauma sendiri gitu loh. Jadi Oh, kayak, berarti aduh badan. gak mau lagi deh kayak gitu, gak enak gitu. Masa puasa-puasa sakit tenggorokan mau minum kan gimana, nggak bisa kan, jadi jangan deh, nggak usah. Akhirnya dari situ jadinya setiap buka puasa cuma minum air putih sama buah. Iya, ya kalau ada buah yang freshnya ya. Kalau misalnya buahnya udah jadi kolak atau apa ya udah itu aja yang dimakan gitu. Oh, yang penting Nggak langsung nasi atau gorengan. berarti kalau lemper, Nggak dulu. kalau apa lagi ya yang nggak gorengan ya? Kalau rebus-rebusan gitu bakso aci gitu. Nggak suka bakso Lontong aci. tuh. Oh iya. Nggak suka Buka lontong. Di Buka Jakarta lontong. bukannya pakai lontong loh, lontong sama gorengan. Iya. Lontong. Tapi nggak suka lontong. Gimana makannya itu lontong sama gorengan Ya, lagi? ya kayak makan lemper. Kayak makan lemper tapi makan lontong. Oke, kita kasih tahu Sut lah. Jadi di Jakarta itu salah satu hal yang menurutku aneh. Jadi orang-orang di Jakarta tuh mereka yang jualan buka puasanya itu tenan-tenan jualan buka puasanya itu pasti ada gorengan dan ada lontong. Lontongnya ini lontong gimana sih? Lontong kayak lontong lemper. lontong Sate. sate, lontong bakso gitu-gitu loh yang satu di pisang itu. Tapi Terus, lebih gurih. nah rasanya. karena aku menurutku itu aneh jadi aku nggak pernah Nggak beli. beli. Enak pernah beli. Pernah nyicip doang sih, nggak mau ngabisin. Oh, karena lebih nggak berasa suka. lontongnya nggak hambar. Berarti lebih kayak ini uduk gitu. Iya. Oh. Lebih kayak buras sih. Yang Iya, ku dapat ya waktu Buras, itu ya. buras yang kan ku berasa dapat tuh. waktu itu, tapi nggak tahu kalau yang lain gimana. Kayak gitu sih. Nah gitu. Jadi makannya tuh Jadi cocol gitu. Iya. Kayak makan kayak ini aja. pakai bumbu kacangnya kayak atau apa. Iya kayak nasi pakai kayak makan sate aja deh pokoknya. Kayak makan sate gitu. Tapi pakai gorengan. Satenya gorengan. Gitu. Itu Kadang malah berkah sih. temanku kanan kiri. Jadi kanan Goreng, makan iya, benar. apa, kiri makan apa. Jadi kayak jadi lauknya gitu loh. Iya betul. Jadi jadi biasa aja makan lontong dengan lauk apapun. Jadi kalau aku sih Biasanya aneh sih. sarapan kepepet sih itu kayak gitu. Orang-orang sarapan kepepet. Oke itu aneh. Oke, itu aneh. Iya. Jadi kalau aku biasanya kalau kemarin buka aku pasti buka dengan es dan enggak sih kalau Jakarta kemarin bukanya dengan teh hangat tawar sama biasanya ada buah kalau nggak makanan manis. Makanan manis tuh kayak misalkan kue manis contohnya apa ya? Banyak. Ya, Nggak tahu sih kalau di Jakarta apa sih. ya kue manis gitu lah ya. Biji gitu. salak. Boba. Biji salak. Iya biji salak. Nggak tuh biji salak. Udah pernah makan biji salak? Bukan bijinya salak, Oh, tapi makanan biji salak. Stupid. aku jadi Stupid. ngebak. Kolang kaling. Biji salak. Bukan. Biji salak namanya. Dia tuh Iya, bentuknya kayak kayak gimana? kayak boba gitu loh. Masa harus Kayak habis? boba. Iya, tapi boba versi gedenya. Oh ini apa namanya? Salak. Kayak Anu, apa ya? Biji solak. biji Apa salak. sih yang warnanya Warnanya hijau, merah putih. Hah, warnanya hijau. dalamnya gula merah. Itu lain deh. Iya gini. Nih. Itu apa namanya? Ini biji salak Ya ini ya namanya. gambarnya kayak gini ya nanti dimasukin sama Akmal. PR lagi. Biji salak. Oh. Bukan bener ini. bijinya Bubur, itu kayak bubur di sini bubur sih jadinya itu. Kayak mirip ini Yang bubur sumsum dijual- di iya. kumpulan bubur Iya, sumsum itu tukang loh. bubur Tapi sumsum. nggak ada sumsumnya. Iya betul. Iya, benar, ini Tapi juga. dia biasanya nggak jualan itu. Oh itu namanya
Kolak biji salak. Kenapa namanya biji salak? Karena kayak bijinya salak. Oke, terjawab deh ya. Ada lembek, Misteri. bisa aku keras. Terus habis itu tadi udah ngomongin bedanya Ramadan di sendiri Ainah dan aku dan Sutil Ramadan di Perantauan. Balikpapan, benar pulang balik. Terus Ramadan di kampung. nah, Ayo. kalian pernah? Kalau aku Pernah pernah, pasti pernah. Ainah, Kampungnya di mana sih? Kampungnya di mana? Aku di Medan. Di Medan. Kakak di mana, Kak? aku nggak punya kampung, aku Balikpapan. lahirnya di Balikpapan, tapi keluarga ayahku di Banyuwangi. Oh. Jadi tapi aku pernah kalau puasaan di Banyuwangi. Kamu di mana tuh? Di Sulawesi Selatan. Detailnya? Bulukumba. Di Bulukumba. Kok kamu tahu sih? Kan waktu itu pernah dibahas. Pas Oh. aku Dia bilang pengen ke Bulukumba. terus dia bilang, aku dari sana gitu. Oh gitu. Terus aku bingung harus respon apa, aku diem aja. Di sini agak itu ya, keteknya tuh diem gitu. Terus kok oke, berarti kita sekarang cerita Silent tentang treatment. pengalaman waktu Ramadan di masing-masing daerah Kampung. Sekarang dari Sutil dulu. Sutil gimana? Apa bedanya buka bersama di Penajam sama buka bersama di kampung? Puasa di Penajam dan puasa di kampung. Kalau di kampung pasti bukanya makanan khas sana. Apa contohnya? itu pisang apa? Hepe. Pisang hijau. Pisang hijau ya. Pisang hijau dengan sirup pasti, merah. Pasti tuh. Itu anak Sulawesi banget tuh pasti makannya Sulawesi itu. banget pasti. Medan di Sumatera ya. Hmm. Terus apa lagi? Apalagi paling pengalaman Suasananya kampung. Suasananya sih enak ya. enak itu Apalagi itu gimana? enaknya itu pas jalan ke sananya, maksudnya berangkat dari, kan kampungku tuh jauh banget dari kota Makassar. Itu mungkin perjalanan 6 jam dari kota Makassar. Naik apa itu kesananya? Naik mobil. Naik mobil dari mobil. Makassar, naik mobil ke apa Ke namanya? Bulukumba. Bulukumba. Kabupaten Bulukumba. Bulukumba artinya apa tuh? Enggak tahu sih Enggak. sebenarnya. Ayo, apa Bulukumba? Bulu kucing namanya kumba. Oke. Iya. Si Kucingnya lagi. percaya. Si tahu artinya. Oke, terus apa lagi? Terus apa ya? Jadi Suasana 6 jam di sana, terus walaupun sebenarnya sepi sih kalau di kampung tuh. Tapi enaknya tuh bisa ngumpul sama keluarga-keluarga. Soalnya itu kebiasaan satu kampung kan, namanya satu kampung pasti semuanya satu keluarga. Iya, betul. Keluarga-keluarga kita aja. Itu keluarga besar atau Keluarga besar kalau yang di kampung di Bulukumba tuh. Soalnya mama, bapak, nenek dua-duanya, bapak mama di sana semua. Oh, Maksudnya asli orang sana semua. Orang tuanya Sutil asli dari Bulukumba. Iya, mau bapakku dijodohin BTW. Anaknya? Thank you for your Ya, belum, information. alhamdulillah. Jangan, nak mau lah. Oh, jadi di sana sistemnya masih sistem perjodohan gitu ya? Di zaman dulu sampai sekarang sih sebenarnya kalau bisa nikahin sama sepupu atau sepupu berapa kali, tapi enggak. Bukan Terus orang sana. ayahmu senang dijodohkan dengan mamamu? Ya buktinya ada dia. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu, makanya Nggak tahu nanya. kita. Ya. Itu Nggak zaman nggak dulu. pernah nanya. Pernah nanya mamaku. Terus Ya walaupun enggak kenal mereka tuh. Bukan masalah enggak kenal sih. Terlalu mengulik privasi orang ya. mumpung lagi flashback ke kampung halaman nih. Yang enggak seneng paling mama aku sih. Dia lagi ada pacar, makanya baru dijodohin. Ih, sedih Sedih banget. banget itu. Ditikung Tapi oleh sudah adat. tapi sudah bahagia mereka, alhamdulillah. Alhamdulillah. terus. Dan sampai mama menonton ini, bapakmu minimal. Nanti kita undang Bapak Mama Sutil ya, cerita flashback sebagai tamu. Terus habis itu apa lagi Til? Apa yang ngebuat apa yang bedain banget di Ramadan di kampung sama di kota atau di Penajam gitu kan? Tadi udah tuh makanannya pasti beda karena Iya, makanan sana. Makanan Selain itu suasana selain makanan buka, kalau makanan utamanya beda nggak? enggak sama aja. Bang. Nasi juga. Ada ikan tongkol tapi yang Ikan apa? diasapin gitu nah. Ikan tongkol asap. Ya yang diasapin baru digoreng tuh enak. Oh, udah diasapin Udah digoreng. diasapin baru digoreng karena pas diasapin langsung dimakan enggak enak lah. Oh, Digoreng gitu. lagi dikasih bumbu. Itu makanan Ya, pasti makanan ada kalau di sana. Oh, itu makanan beratnya. Terus kalau apalagi yang beda? Paling lebarannya sih yang beda. Gimana lebaran? Kalau lebaran di sana lebarannya di lapangan gede. Maksudnya di lapangan Jadi satu kampung ke keliling satu bisa? lapangan ya benar. Nggak ke rumah Enggak ada Nggak ada ke rumah-rumah gitu. Enggak, maksudnya lebaran sholatnya itu di lapangan gitu. Oh, karena Ngumpul. nggak ada masjid. Ada masjidnya tapi Orang lebih orang di enggak. lapangan. Udah tau sih orang desanya dari zaman dulu dari aku kecil Kamu nggak pernah di mencoba sana untuk membantu lapangan gitu? terus. Kayak kenapa ini di sini? Kenapa kita tidak di masjid? Kan panas di lapangan gitu. Panas banget, sumpah Iya. itu kalau lagi panas. Terus kalau hujan gimana?
Kalau hujan ya ndak sholat lah orang. Ih, Ndak tahu ya. astagfirullah. Iya, juga. Bisa-bisa. Ndak pernah hujan deh selama sholat lebaran. Kuat juga ini pawangnya. Pawangnya yang kuat. Iya, pawangnya pakai remote juga enggak? Malaikatnya bingung tuh nyapatnya. Pawangnya Barara. Ini gimana nih ya? Terus apa lagi? Udah itu Udah aja. sih, udah sih. Itu yang beda. Saya udah lama gak balik. Udah Oh. berapa tahun Berapa ya? tahun tuh? 3-4 tahun kayaknya nggak balik. Lama ya. 3 tahun deh. 3 tahun. Jadi yang beda dari makanan, terus suasananya. Kalau misalkan kayak apa namanya sejarah atau mungkin cerita horornya ada nggak buka puasa di sana? Kan pasti setiap kampung ada cerita horornya dong. Kan belum puasa nggak ada cerita horor dong. Nggak ada. Kalau belum puasa nggak ada cerita Nggak horornya. ada. Kan Cerita horor setannya dong. dikurung semua. Oh, siapa Bulan tahu. puasa pede. Bulan puasa pede. Oke. Karena Kalau udah- karena kalau katanya nggak setannya ya. dikurung jadi aman-aman Tapi aja. kalau nggak bulan puasa kampungku jadi serem. Nah, Serem kenapa? banget sih. Ini kenapa jadi kita cari cerita horor? Karena ngomongin kampung. Oke, Karena berarti. memang serem di sana tuh, masih kental banget anunya. Tapi di kampungnya itu daerahnya masih yang pertanian gitu, hutan atau sudah kampung modern? Maksudnya kayak Sekarang udah jadi kampung modern. berarti udah Orang-orangnya menjadi so modern sih lebih tepatnya. So modern tuh Iya. gimana? So modern itu ya gimana ya? Memaksakan diri untuk menjadi modern. Dalam hal. Ya, dalam kampung hal- YouTuber. entah itu dalam hal Kula Buma berpakaian- YouTuber. Berpakaian, transportasi. Transportasinya kalau waktu zamanmu ke sana biasanya apa? Biasanya Motor bebek. biasa. Ya, biasanya motor sekarang kan misalnya Apa nih kalau kayak lagi kuda itu? ngetren motor NMAX nih. Ya, jadi orang kampungnya pakai NMAX semua itu. Oh, di sana pasti kayak gitu. Iya gitu pasti. Oh, Kayak bilang kayak mereka, terlalu memaksakan mereka untuk keep up dengan ya tren tapi gitu ya. tidak sesuai dengan kondisi mereka di sana. Oh, si cocok gitu ya. Jadi kayak mau ke Ya. ladang tapi pakai NMAX. Nah, ngangkat hasil panen pakai NMAX. astagfirullahaladzim. Sorry mau menjelek-jelekan. Sorry. Ya, nanti setelah nanti disomasi aja. Terus kalau Aina kampungnya di Medan. Iya. Bisa ngomong Medan? Ya ngomong Medan tuh yang Medan ngomong itu biasa bahasa apa? aja. Bahasa Batak kok. Udah. Aku Batak, Kalau Batak Bulukumah Mandailing. bahasanya apa? Bahasa Makassar tapi bahasa desa lagi, lebih desa lagi bahasanya. Oh, bahasa Makassar tapi lebih desa. Kalau Medan? Aku Ngomongnya pakai bahasa Indonesia aku apa? Batak. Tapi Bataknya tuh Batak Mandailing, bukan Batak yang kayak Hotman Paris tuh bukan. Iya. Buru-buru. Berarti Ya, kalau kalau mau nikah Bolu harus tuh- potong ini dulu kerbau. Enggak, Oh, enggak. Kalau di keluarga Using enggak ya kemarin. Oh iya, Terus- kemarin. Terus Gak tahu ya. Terus apa nih? terus apa? Ngomong bahasanya Pernah misalnya bahasa puasa apa? di sana Aku nggak bisa ngomong bahasa Batak Tapi- karena nggak diajarin. Tapi kalau denger Nggak atau ngerti juga. Paling cuma tahu nangadong hepeng, apa itu? nggak ada Susah uang. banget nggak dong ngepeng. Nggak ada Ngepeng. uang. Nggak ada Hepeng, uang. hepeng. Ngepeng, nggak ada Ngepeng. uang. Uang. Minta uang apa nggak ada uang? Nggak ada uang. Nangadong Nangadong ngepeng. ngepeng. Terus Ngepeng. berarti cerita waktu di itu nama daerahnya apa? Ya aku di kota Kotanya? Medannya. Kota Medannya. Hmm. Kota Medannya itu Medan itu udah kota atau Udah masih dong. kampung atau gimana? Udah. kota. Hmm. Terus gimana? Apa rasanya Ramadan di Medan sama Ramadan di Balikpapan? Mungkin dari apa jalanannya, terus tempat beli jajanannya, suasananya, Jujur li, suasana cuacanya gitu. Jujur li. kalau makanan di sana emang enak-enak banget. Nggak tahu ya. Pokoknya aku ngerasa surga makanan itu ada di Medan semua, mulai dari durian apa segala macam tuh ada di sana. Oke. Kayak enak banget. Nggak tahu apa itu. Basicnya mungkin kalau makanan Medan apa sih? Santan. lebih Melayu. Apa itu? Melayu. Upin ya, Melayu ayam gitu. goreng berarti, upin-ipin. Kayak gimana ya? Gimana? Kacang juga upin ipin kan, apa ayam goreng Ayam kan goreng. gitu. Nah, apa ya? gitu kalau Medan? Lebih apa yang, ke apa ini yang membuat sih. makanan Medan tuh Medan gitu? Kan di Medan itu banyak banget etnis ya. Jadi kayak India ada, Cina ada gitu. Terus orang lokalnya juga ada gitu. Dan banyak kalau di Medan itu sebenarnya mayoritas Melayunya gitu. Nah, kalau orang Bataknya itu di luar Medannya. Jadi kayak di Medan Toba, pinggir. di Pernah berenang di Toba? Siantar gitu. Cuma nyelupin kaki doang sih. Enggak sampai penasaran. berenang gitu. Enggak. Nggak boleh. Enggak. Boleh nggak? Masih kecil banget, enggak Oh. kecil sih SMP. Takutnya Itu hanyut kan enggak ada masa depan. Tapi bisa berenang. Bisa. Oke. Oh, udah itu aja sih yang bisa berenang. Terus habis itu apa lagi? Jadi Apa gimana cara kita tahu makanan Medan tuh Medan sama
Apa sih Makanan salah biasa. satu contoh makanan Medan gitu? Soto Yang- Medan. Soto Medan. Atau Medan isinya apa? Soto Medan macam-macam, ada udang. Kalau mau pilih pakai udang, udang. pakai udang. Kok soto pakai udang? Iya. Enak tapi Oh, dia iya, tuh oke. kayak santan gitu, kayak soto apa ya? Kayak soto Betawi tapi beda. Oh, kayak soto Betawi bedanya apa? Kalau soto Betawi kan Sutir pernah makan soto Betawi Enggak. nggak? soto Pernahnya Betawi soto kan Lamongan susu. aja banyak. Soto Mai. Betawi itu kayak soto Makassar. Tapi Ya kan, dia tapi susu. dia nggak ada kacangnya. Oh. Iya. Ada Biasanya tuh kacangnya? jadi Susu. cuma santan Enggak, Susu. kacang. Kalau Emang soto Makassar ada Makassar tuh pakai kacang tau bumbunya. Iya, jadi dia creamy-nya itu Jadi dari creamy itu dari kacang. Bumbunya, oh bumbunya. 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 Bukan kacang utuh Oh. masuk. Iya. Enggak. Nah, kalau soto Betawi itu dia cuma santan Oh, encer gitu, oh. encer-encer. Iya, Enggak, iya, santan iya, tahu. iya. Malah justru Susu ada ya? yang pakai susu. Iya, ya gitu-gitu. Nah, kalau di Medan tuh pakai santan. Tapi taste-nya tuh pasti beda gitu. Lo gurih, manis. Gurih. Gurih. Terus, Terus, isinya? isinya tuh bisa pilih mau pakai udang atau ayam, mau pakai sapi gitu. Yang terkenal Terserah. biasanya apa? Yang terkenal sih ya Maksudnya isinya kalau itu kan 3 macam tuh udah beda tuh. Biasa orang-orang di sana pasti yang ada di pinggir jalan tuh tiga-tiga pasti ada. Ayam. Oh, ayam. ayam biasanya. Biasa aja dong, nggak istimewa. Ya istimewa, kalau mau istimewa ya pesen yang udang Oke, baik. gitu. Oh gitu. Terus rasanya kayak soto Betawi, mirip bentuknya kayak mirip kayak soto Betawi, tapi isiannya bisa beda karena bisa isi pakai seafood. Ya udang aja. Udang doang. Udang aja. Udangnya udang kecil, udang besar, Udang yang udang segini lobster, nih. Lobster. udang Segini Lobster nih. sih. Enggak kecil tapi udang enggak besar juga. Antartika. Apa sih Oh, namanya? Udang Udang. galah, udang galah. Enggak segitunya juga sih. nggak segede udang gala gitu. Enggak, agak Pokoknya mahal ya. Udang lah ya. pokoknya Ya, udang udang. tapi Yang gede. sedang. Seukuran sedang lah. Nah. Oh gitu. Medium, medium. Terus apa lagi? Terus Apalagi di makanan sana tuh Medan? kalau nasi uduk, kalau di sini bilangnya nasi uduk, di sana Di tuh mana? nasi gurih. Oh, iya sih. Melayu. Kalau di kaku nasi santan. Hah, beda Nah, kan kita. Kalau di Upin Malaysia Ipin nasi nasi gurih, lemak. nasi lemak. Nasi lemak. Oh. Nah, nasi gurih itu biasanya ini kerupuk yang warna pink, tau nggak? Iya, ha. Itu terus Maksudnya tau nggak Mana kerupuk itu pink? yang warna pink? Jadi kerupuk kayak kerupuk nasi goreng tapi warnanya pink. Tau nggak kerupuk nasi itu goreng? deh pokoknya. Banyak mah nasi goreng ya Ntar beda-beda nih, kerupuk pink tuh ada dua loh. Ada kerupuk pink yang biasa dirujak sama kerupuk pink yang dia bentuknya kayak lingkaran-lingkaran dikit gitu, lonjong-lonjong. Enggak, Kayaknya pernah lihat tapi nggak pernah makan. Kerupuk pink. Mohon maaf, ini Banyak Nih banget. yang gini nih, Eh, yang gini. oh, iya, oke iya, yang kayak iya, gini iya, ya. iya. Tapi ada yang putih kan itu. Iya, ada yang putih, ada, ada ada. yang putih. Oh, terus. Nah terus isinya itu kayak sambal goreng teri. Di sana Iya. kan khasnya kan teri Medan ya. Dari Medan Apa tuh bedanya yang- teri Medan dengan teri yang bedanya Tri itu Medan, Tri Gunung, teri Medan itu dia lebih halus. Permedan. Dia warnanya putih. Emang teri yang lain warnanya nggak putih? Kan ada teri yang warnanya hitam. Heeh. Wih, capek ngetik. Gitu lah pokoknya ya, cari aja sendiri guys. Iya, Nah. teri Medan nanti dimasukin. Bedanya teri ini teri Dan dia biasa, lebih ini teri asin. Medan. Dia lebih asin. Jadi kalau misalnya kalau mama aku tuh dicuci atau direndam air panas dulu supaya ngilangin asin yang berlebihnya itu. Berarti lautnya asin. Iya, namanya semua laut. laut asin sih Pak, Mohon mohon maaf. maaf. Maksudnya di sana asin banget itu. Enggak gitu, berarti pengawetannya menggunakan banyak garam gitu Pak. Ayo, enggak segar dong. Diawetin. Iya. Apa orang tuamu ini kan nelayan kan? Enggak. Oh enggak. Bang tuaku buat kapal nelayan. Oh, buat kapal, bukan Ya, nelayannya. bukan. Oh, nah, siapa tahu bisa cerita tentang bedanya laut. Udah. Terus apa lagi makanan? Terus lontong sayur Medan tuh beda sama lontong sayur di Jakarta. Apalagi bedanya? Beda rasanya sih. Kalau apalagi lontong sayur di Balikpapan. Lontong sayur di Balikpapan tuh santannya encer. Heeh. Kalau di sana tuh benar-benar santan. Pokoknya kalau pergi ke Medan ya 3 hari aja pasti udah gemukan. Karena makanan di sana itu benar-benar Full lemak. full lemak banget. Jadi kayak enak banget tapi Itu kalau misalkan makanan di Medan banyak lemaknya berarti harusnya makan gorengan nggak masalah dong? Hah, ya terserah. Enggak, kamu Oh. Aina. Ya enggak, tapi kan enggak langsung tiba-tiba bangun tidur tiba-tiba ada lontong sayur kan enggak kan? Ya kalau kesana Karena berarti tahu sarapan- nyemilnya lontong sayur. Iya. Katanya Iya, tapi kan aku mencoba untuk enggak deh. Kalau bisa jangan langsung itu gitu. oh gitu. Terus apa lagi selain makanan, minuman berarti ya? Minuman khas Medan. Alpukat Buat- kocok sih. Kan di Kayak sini juga ada gitu. alpukat kocok. Iya, tapi beda. Apa bedanya? Apa Di bedanya sana lagi? Kenapa tuh- dibeda-bedain mulu sih? tapi beneran beda tahu. Apa bedanya? Bedanya itu di sana tuh apa ya?
alpukatnya tuh lebih banyak. Alpukatnya nggak hijau, pink. Kalau di sini tuh Tapi kayak kayaknya pink. aku Alpukatnya pink ngerasa nggak? kalau di sini enggak tetap hijau sih. Oh, tetap hijau. Kalau di sini tuh kayak agak pelit gitu loh ngasih alpukatnya. Nggak tahu Oh, either bukan masalah karena alpukatnya memang dong. alpukatnya mahal atau gimana, Atau aku susah. nggak tahu. Kalau di sana tidak susah. Nggak tahu ya, tanya yang jual ya Pak ya. Nah tapi aku sih lebih suka alpukat di sana dan Karena medok. iya rasanya tuh medok banget. Terus dia tuh nggak pakai susu kental manis tapi pakai gula merah. Oh, jadi ini dong, apa namanya? Apa kalau minuman ada gula merah dan cendol dong? Enggak kayak cendol. dia beneran kayak alpukat dikocok terus dikasih gula merah, kasih es. Kadang ada yang ngasih susu, ada yang ngasih santan supaya untuk Iya kan, kalau tekstur kasih yang lebih creamy-nya lagi. kalau kasih santan Iya. mirip sama cendol, bedanya ini dia pakai Beda. alpukat. Pakai Tapi kan alpukat. kalau cendol kan cair kan. Apanya? Ya, apanya? Cendol kan cair kan. Ya. Iya. Ya kan diseruput gitu kan. Iya, Nah, kalau alpukat kalau Dikunyah. kocok itu dia kayak masih ada tekstur hancur. Oh, jadi nggak bisa gitu. diseruput? Bisa kalau misalnya esnya udah meleleh. Oh. Tapi kalau esnya belum Kayak meleleh makan bubur. ya enggak. Pokoknya Alpukat gitu dong. deh. Iya. Cobain aja sendiri. Bubur Boleh ya? alpukat. Nanti kalau ke sana bawain Iya, lah. kapan kita ke sana? Besok ya. Boleh. Gimana? Oke. Ayo. Siap. Sponsored by Meranti. Ya, tolong Mas Investor Darah Mulia. Oke, terus abis itu udah tadi makanan minuman, sekarang suasananya. Di Medan orangnya suka marah-marah nggak? Nah, itu Sulawesi? sebenarnya gini ya. Kamu marah-marah? Enggak. Sebenarnya kita tuh bukan marah-marah, kita emang ngomongnya kayak Suaranya gitu, teriak gitu kan. loh. Iya, Emang emang. ngomong yang ngegas Nggak, tapi beda. nggak marah. Marah-marah di jalanan sama marah-marah ngobrol beda. Oh, kalau untuk traffic di jalanan itu kacau banget sih sumpah. Kacau banget, ada polisi di depan, ada ibu-ibu nih bawa babi di belakang gitu kan. Beneran, mereka tuh bawa babi gitu kayak motor. Babinya mati, babinya hidup. Hidup, bawa babi gitu kan. Lucu banget. Babinya lagi tidur gitu. Babi kecil apa babi besar? Kayak Baju ukuran babi sedang pink gitu apa yang loh. hitam? Iya. Pink. Oh, pink. Ih, lucu banget. Kayak, Pink lucu terus sih. kayak Ih, ada tepok. makanannya gitu, terus udah ibu-ibunya ini nggak pakai helm, tapi di situ ada polisi. Ya terus? udah nggak apa-apa, nggak masalah karena polisi tuh lebih takut sama ibu-ibu, bukan ibu-ibu lebih takut sama polisi. Karena kalau ibu tahu kan ibu-ibu Batak kalau Catat. udah marah gimana kan, Iya. udah Catat polisi Medan. Parah. pas serapah itu Kayaknya- keluar semua gitu. Kayaknya kalau gitu berarti mending security dari ibu Medan semua gimana? Polisi aja takut, bos. Ya pokoknya gitulah, pokoknya trafficnya di sana kacau banget. Jadi aku sih pernah bawa motor di sana kayak aduh nggak deh, kacau banget. Terus di sana juga tuh panasnya kurang lebih Balikpapan sih. Karena dia di pinggir laut juga. Misalnya dekat ada Nggak- pesisirnya. Enggak deket-deket banget sih, cuman ya Yang nggak dekat aja pokoknya. iya gitu. Oh, tapi panasnya beda tipis sama Balikpapan. Iya. Oke. Terus kalau suasananya tadi, Kalau suasana lebaran di sana maksudnya apakah orang-orangnya ramah? Iya, gitu sholat di Danau Toba ya kali. enggak gitu juga. Kayaknya Danau Toba Medan jauh nggak sih? Jauh. Berapa jam ya waktu itu aku ya? Demi Danau sholat Toba. Aduh, ke Danau Toba. gak tau udah lupa. Pokoknya Ya, itu oke. mampir-mampir dulu juga. Jadi kayak dari sore malam baru nyampe. Oke, terus gimana suasananya kalau di Medan? Kalau suasananya nggak tahu ya, karena aku Karena dari kecil itu tuh nggak pernah tumbuh besar di sana, jadi cuma numpang lahir gitu loh di sana. Tapi Terus kan langsung kalau dibawa ke liburan- sini, tumbuh besarnya di sini. Liburan pertama kali pulang lagi ke Medan pun juga SD. SD kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 gitu. terus yang Itu SMP itu? Hah? Yang waktu SMP mau Nah, yang pas waktu SMP itu kesekian kalinya gitu. Oke. Nah, terus di sana itu aku ngerasanya kayak gimana ya? Kayak terlalu banyak keluarga, aku kayak males aja sih. Iya sih, aku juga Kalian sih. berdua introvert apa? Benar. Oh. Nah, kalau pulang ke kampung aja sih, paling enggak kemana-mana. Dia udah punya teman sih sebenarnya. Iya benar Iya, sih. nggak punya pasti. teman di sana juga. Aku ngerasanya kayak terlalu banyak anak kecil, terlalu berisik, terlalu banyak basa-basi. Aku nggak suka gitu, kayak Ibu-ibu panas, banget deh, cewek banget. banyak suara. Jadi kayak nggak deh, aku lebih baik di sini aja sih kalau lebaran sama mama aku aja. Aku ngomong kemana mak? Nggak ada, di rumah aja. Ya udah. Oh gitu. Jadi kalau lebaran di rumah aja. Kalau Ramadan di rumah aja, maksudnya kayak Enggak ada keluarga di sini. explore. Keluarga ada di perapatan, Uh-uh. tapi jarang juga kan datangnya kalau cuman lebaran doang sehari. iya. Itu pun kan juga cuman 2 jam 3 jam lah maksimal. Kalau di Medan, Kalau di Medan kan saya kayak kalau di Medan tuh nenek.
nggak kayak ke pasar Ramadan di Medan, kalau nggak ke mall di Medan kan biasanya kalau orang kampung tuh biasanya kalau ada orang kota ke kampung pasti mereka diajakin kan ke tempat-tempat yang ala kota-kota, apalagi kalau misalnya kan Medan kota tuh ada nggak sih tempat Ramadan yang pasti wajib kalau misalnya baik pas lagi Ramadan di sana gitu, kayak misalkan harus ke rumah makan ini, harus ke tempat tenan puasa ini, pasar Ramadan ini gitu nggak ada. Kalau keluarga aku sih kalau pulang ke Medan itu tujuannya tuh yang utama tuh cuma nenekku gitu, karena cuman pengen ngerasain masakannya nenekku udah gitu doang. Tapi kalau untuk pulang besoknya enggak gitu juga sih Pak ya. Nah terus kalau misalnya untuk ke mallnya ya mall paling juga gitu-gitu aja kan, mall di Indonesia juga gitu-gitu aja. Kan beda mall di Balikpapan sama di Medan. Iya. Samarinda aja beda. Kan nggak ada mall. Ya enggak gitu. Udah ada mall. Perbandingannya apple to apple dong Pak. Ya gimana cara membandingkan apple to apple? Kalau di Medan itu mall yang terbesarnya itu mirip-mirip sama di sini sih. Sama mirip sama di Iwalk, tapi bedanya kan di sini nggak ada Uniqlo, di sana ada Uniqlo ya kayak gitu-gitu aja sih paling. Bedanya kalau di mall yang nawarin teriak juga nggak? Suaranya nyaring nggak? Ada. Selamat datang, gitu. Iya ada. Ada gitu juga. Tapi apa ya lupa. Logat Medan gimana? Mau ngomongin apa dulu nih? Ngomongin itu mall di mall. Kamu sebagai seseorang SPG di Mall Uniqlo menawarkan untuk orang masuk ke dalam Uniqlo Medan. Apa cari kak? Itu kok pelan? Ya kan, masa ya ada customer yang teriak-teriak apa cari kan nggak mungkin gitu kan. Medan. Ya nggak gitu juga bapak. Nggak gitu kan? Orang kayak gitu. Kira itu adalah suatu stereotip bahwa orang Medan itu adalah kasar. Kenceng suaranya. Yang sebenarnya tuh nggak gitu maksudnya gitu. Jadi orang Medan ngomongnya juga bisa ngomong halus gitu. Bisa. Bisa. Cuma ada mendok-mendoknya. Apa cari kak? Terus apa ya? Apa mukamu? Apa kau? Kalau ngajak berantem apa kau kayak gitu. Pakai kau di sana. Medan memang ini. Orang Medan. Terus apa lagi ya? Apa kayak gitu deh, nonton aja siapa kayak Ucok Baba kayak siapa ya kayak gitu lah. Ucok Baba orang Medan? Iya kan Ucok. Ucok tuh pasti Medan? Ucok tuh Batak jadi kayak kalau nggak ada U nya jadi Jawa? Cok. Terus apalagi yang beda Ramadan di Balikpapan sama di Medan? Cuman beda suasananya aja sih, itu aja. Paling di sana lebih lengkap keluarganya, tapi kan aku males juga ya kayak terlalu laut. Catat keluarga Ina, dia malas. Ya jadi apa? Keluarganya Aina kalau Aina datang jangan terlalu dipaksa buat ketemu ya. Dia nggak suka. Oke. Apalagi anak kecil yang kayak kakak ini. Jangan. Anak kecil Medan kalau ngomong marah-marah juga. Marah-marah juga enggak? Tergantung kalau yang aku lihat dari sepupuku ya. Kalau misalnya dia yang anak-anak kota tuh kayak lebih kalem gitu loh. Tapi kalau misalnya yang agak-agak Medan pinggiran gitu, itu wah barbar sekali gitu. Kayak sampai manjat-manjat lemari nenekku gitu kan. Kayak nenekku aja sampai aduh ya Allah gitu. Emang agak barbar sih kalau Medan pinggirannya gitu. Oh gitu, oke. Terus aku mau cerita, berarti aku biasa kalau pulang kampung itu kampungnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Bedanya kalau Ramadan di Banyuwangi sama di Balikpapan, yang pertama kan kalau aku kampung banget ya, mungkin kayak Sutil, aku belakang rumahku itu masih ladang, rumah mbahku. Rumahku masih hutan sih. Mbahku tuh masih ladang, terus kadang kalau mandi tuh masih di kali. Jadi nggak mandi. Udah ada WC. Di kampungmu mandi di rumah apa di kali? Di rumah. Kalau aku opsinya kalau misalkan mau mandi cepat mandinya di kali, kalau mau mandi bersih mandinya di rumah. Memang udah ada kali sih. Nggak ada kali kan ada laut aja. Terus gitu, baru yang beda makanan. Kalau di Banyuwangi, enggak sih, di rumah mbahku aku kemarin pernah makan larva tawon. Tahu. Yang di pohon. Iya. Yang putih. Iya, larva tawon terus. Saya pernah makan lah. Terus digoreng. Iya. Ya, aku pernah nyobain dan rasanya nggak enak karena teksturnya itu kayak kuning telur. Lembek kan gitu. Iya, kayak kuning telur gitu teksturnya. Terus rasanya kayak sepet dikit gitu. Gitu. Terus habis itu makanan khas Banyuwangi. Makan apa ya pas Banyuwangi? Kayaknya makanan Jawa Timur deh, kayak normal kayak gado-gado, pecel,
lalapan, tautek. Iya, makanan sih kayaknya bener. Kayaknya semua daerah pasti sudah terinfluence oleh makanan Jawa Semua Timur. makanan jadi, Jawa. Beda tipis aja. Terus mungkin yang beda itu ada ini apa P itu Apa itu P? Makanan apa sih ikan pari asap. Oh, ikan pe. Oh, kalau ikan pari. Ikan pari asap. Iwak pe. Iwak Ikan pe. ya. Ikan pari asap, terus aku nggak tahu tuh dia pas dihidangin digoreng dulu apa langsung udah gitu karena dibakar aja tuh, nggak digoreng. Nah mungkin kayak gitu kali ya, soalnya ada yang dikuahin, ada yang digoreng gitu. Enak dikuahin gitu. Terus bedanya kalau suasana karena dia masih kampung banget, aku biasanya aku nggak bisa ya kalau cuma diem di rumah. Jadi biasanya aku suka kalau nggak jogging gitu, jadi keliling kampung jogging, kalau nggak muter-muter ke ladang, kalau nggak cari apa gitu ke rumah saudara gitu. Jadi kok biasanya karena masih kampung banget, jalanannya itu waktu awal-awal tuh masih belum yang aspal gitu loh, jadi masih hampir tanah gitu. Terus orang-orangnya juga masih pakai sepeda, masih pakai motor-motor bebek. Udah ada sepeda dong. Iyalah. Sepeda. Sepeda ontel enggak? Iya, ontel-ontelan gitu. Terus waktu masih kecil aku kesana, biasa kalau keliling itu naik kalau kuda? Andong. Jadi dari Delman. Ya, naik delman, terus dari desa biasanya cari kalau nggak pasar Ramadan ke kayak minimarket gitu. Jadi ya selevel kalau di sini iya. Pokoknya di sana tuh sudah kayak mall aja gitu. Swalayan supermarket. Di sana supermarket sudah kayak mall gitu. Karena nggak ada kunjungan yang lain gitu. Gede. Soalnya masih kampung banget, jadi kalau ketemu supermarket tuh kayak wah gitu. Terus habis itu apalagi ya, suasananya ya ini masih banyak bau asap karena banyak orang berladang. Orang berladang, jadi bakar-bakar hasil ladang gitu-gitu. Terus kalau di sana kan nggak ada TPA ya, jadi semua hasil bersih-bersih rumah yang dari halaman itu langsung dibakar gitu biar hilang gitu. Terus apalagi suasananya sih beda. Kalau di Banyuwangi walaupun Ramadan masih serem ya, karena aku pernah beberapa kali nggak dibolehin keluar malam sendirian. Pantangannya? Iya, karena takut hilang. Karena kan belakang kali, terus banyak pohon-pohon bambu gitu, katanya takut hilang. Takut dicuri wewe gombel. Iya, bisa jadi. Soalnya katanya mbahku dan ibuku dan abiku, bapakku, rumah tetangga sebelah itu dia ada yang jagain. Jadi kalau misalkan kita ada niat mau mencuri, jadi hilang. Nanti kita nggak bisa keluar dari halaman rumahnya karena kayak nggak ada jalan keluarnya gitu. Nah, itu sudah menjadi catatan ya, tetangga. Cukup. Iya, tetangga itu sudah agak menggunakan jampi-jampi gitu. Jadi seremnya sih itu doang. Terus habis itu yang paling aneh adalah kemarin di tahun 2017 itu sempat ke Banyuwangi. Terus abis itu di sana itu kena gempa. Jadi aku pertama kali merasakan gempa di Banyuwangi. 2000 berapa itu? Aku waktu magang 2017. Oh, 2017. Kamu magang tahun berapa? Magang apa itu? KP. Ya, KP. 2018 kayaknya. Nah, berarti aku 2016 berarti. Gitu. Kamu udah pernah ngerasain kena gempa belum? Udah, pertama kali tuh di Cilegon waktu itu aku lagi liburan sama temanku. Nah, pernah kayaknya. Pernah. Enggak tahu. Nah, pernah enggak ya? Enggak pernah sih kayaknya. Aku baru pertama kali ngerasain, gue kira kan soalnya sorenya tuh habis jogging. Ya kan habis jogging terus balik, kirain itu lagi pusing karena capek gitu kan. Ternyata kok orang keluar iya, gitu. Kok jendelanya bunyi. Geruduk. Ternyata itu lagi gempa gitu. Terus apalagi ya yang bikin beda. Kayak udah sih Banyuwangi yang pasti masih bau kampung. Bau kampung tuh masih bau asap gitu-gitu. Bau ladang. Gitu. Apalagi BTW ini aku udah disuruh jemput nih, gimana nih? Udah disuruh jemput Kak Akmal mungkin mau gantiin duduk. Enggak dong. Sudah dong. Cukup dong. Udah berarti itu ya. 1 jam dong. Kita udah mau hampir 1 jam. Oke. Jam 49 menit. Ya itu kisah Ramadan antara Ainul, Aina dan Sutil. Kamu di frame mau dipanggil Sutil apa Aldi? Sutil aja udah. Aldi banyakan. Aldi kebanyakan. Soalnya namanya Sutil bukan Sutil, tapi Suti Aldi. Ya. Sutil sih. Iya, Suti. Sutil. Oke, itu berarti cerita dari kita. Thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin. Dan jangan apa lagi ya. Kami mengucapkan selamat
menunaikan ibadah ibadah puasa. puasa Sampai jumpa. 1443 Hijriah. Sampai jumpa di Dadah. episode 3. Ada aku lagi. Salam Jas. Ketemu lagi sama Sutil. Nggak tahu deh. Bye bye. Dadah. Bye.